Saya Nilu Sugiartini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2274812051. Saat ini saya mengajar di SMP 1 Bumi Denpasar. Hari ini tanggal 14 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 7 mata pelajaran matematika dengan materi bentuk aljabar. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Berdiri. Greeting. Landan, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, teacher. Ya, anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik ya. Ada yang tidak hadir ini? Semua hadir? Oke. Baiklah, hari ini kita membahas terkait dengan materi yang sudah teacher sampaikan minggu lalu, yaitu tentang bentuk aljabar ya. Apa itu bentuk aljabar? Sebelum itu, teacher mau tahu, kalian masih ingat nggak dengan materi sebelumnya terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Masih ingat? Masih ingat nggak? Membagi, mengalihkan, masih ingat? Masih. Coba kita coba dibuka. Sudah join Google Classroom kan ya? Nah, silakan coba dilihat link kuisisnya. Ya. Sudah? Kalau yang belum bisa masuk linknya, boleh dicatat ini pakai ini ya. Nah, ya, kuisis yang paling atas. Ya. Nih. Nah, ada judulnya prasyarat bentuk aljabar. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Oke, sudah join 11, lagi 2 orang. Oke. Bisa kita mulai ya? Ada 4 soal ya. Waktu kalian 5 menit ya. Karena ada 4 soal. 2 menit cukup harusnya. Iya, jawab aja. Jawab saja. Oke, yuk. Jawab aja. Lagi bisa? Nah, lanjut. Apa deh Indonesia yang terakhir ya? Oke, sudah berapa menit tadi? Sudah 5 menitnya? Oke, baik. Teran ya. Oke. Indira, Debbie, dan Huga. Berkaitan dengan tadi, itu adalah materi yang kita pelajari sebelumnya berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat atau operasi hitung dari bilangan bulat. Nah, kira-kira ada nggak yang masih bingung atau masih bagaimana cara menyelesaikan? Masih? Sudah bisa semua? Sudah, oke. Nah, mengapa kita bahas yang tadi ya? Ini berkaitan dengan ini sebagai salah satu prasyarat kalian dalam belajar bentuk aljabar. Ya. Dimana nanti simbol-simbol yang akan kita gunakan dalam bentuk aljabar itu berkaitan juga dengan operasi hitung dari aljabar ya. Nah, kalian lihat apa yang ditampilkan di TV? Karung beras. Kalian bisa menghitung ada berapa karung? Ada 6. Nah, ini kita menghitung dengan bilangan bulat juga nggak? Iya, karena kita menghitung dari suatu benda, ya. Nah, banyaknya karung beras itu kita bisa hitung ya. Tapi berapa banyak atau berapa berat setiap karung, apakah kita bisa lihat? Tidak. Nah, bagaimana caranya kita menghitung? Kalau misalkan ditanyakan berapa kilo yang ada di dalam satu karung itu,
Nah, itulah fungsi dari nanti aljabar ini ya, di mana kita nanti bisa memisahkan suatu benda jika belum diketahui dengan simbol tertentu. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata satu karungnya ada berapa di sini? Dilihat. Berarti bisa kan kalian menghitung yang tadi? Berapa kilo kira-kira? Berapa kilo? Berapa? Kenapa 12? Kenapa? Kenapa sih? Hmm. Tadi kenapa katanya 12? Karena 6 kali 2. Kenapa 6 kali 2? Karena beratnya 2 kilo dan ada 6 karung. Iya, jadi ada karungnya ini kita misalkan suatu benda yang belum diketahui gitu ya, yang namanya karung. Nah, kalau sudah dalam satu karung itu sudah diketahui beratnya berapa, maka kita bisa kalikan gitu ya, dengan berapa banyak karung yang ada di sini ya. Nah, selanjutnya, oke, dari kita memisahkan bahwa karung itu adalah suatu benda yang belum diketahui, kalau diketahui kita bisa hitung ya. Nah, itulah fungsi dari aljabar nanti. Dan kehidupan sehari-hari, kalau sesuatu yang belum kita ketahui, kita misalkan kemudian mewakili suatu benda, ya, kita bisa hitung dari permisalan tersebut. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari bentuk aljabar ini adalah kalian mampu memodelkan bentuk aljabar dari masalah yang disampaikan atau diberikan nanti, kemudian menganalisis solusi pemecahan masalahnya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, kegiatannya sama seperti sebelumnya, kita akan ada permasalahan, ya, permasalahan yang diberikan berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Kemudian dari masalah tersebut kalian membentuk suatu kelompok, ya. Nanti kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Setelah itu kalian melakukan presentasi. Setelah kegiatan diskusi selesai, setelah itu baru diadakan kuis untuk mengevaluasi seberapa pemahaman kalian terkait dengan bentuk aljabar ya. Terakhir ada refleksi ya. Nah, untuk permasalahannya yang pertama, untuk masalahnya sudah saya sampaikan di LKPD, kalian bisa cek nanti di Google Classroom ya. Yang pertama, permasalahan tentang denah, di mana masih berkaitan dengan masalah tadi ya. Denah ini merupakan suatu tempat di Kota Denpasar ya, di mana Afrila yang ada di rumah dia ingin ke pasar untuk membeli beras. Ya. Nah, di mana rumahnya Afrila ini ada di titik ini ya, 1. Kemudian dia akan menuju ke pasar di titik 4. Nah, kira-kira rute mana yang akan kalian rekomendasikan kepada Afrila sehingga dia lebih cepat sampai? Ya. Kemudian yang kedua, permasalahannya berkaitan dengan tabungan. Ya. Joko mempunyai tabungan 40.000, kemudian si Santi tabungannya adalah 10.000 lebih kurang dari Joko. Nah, bagaimana kalian menentukan jumlah tabungan Santi? Terakhir, permasalahan ketiga, yaitu di sini ada beberapa kotak pensil dan pensil yang ada di luar. Kalian diminta dalam membentuk bagaimana bentuk aljabarnya dan mengidentifikasi yang mana disebut dengan koefisien, variabel, dan konstanta. Kalian menyimpulkan nanti apa itu koefisien, apa itu variabel, apa itu konstanta. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, sekarang pembagian kelompoknya. Ya. Untuk kelompok 1, Risi, Dedi, Divaya, dan Satya Janardana. Ya, kemudian untuk yang kelompok 2, Indira, Detu, Afrila, dan Huga. Terakhir, Mita, Ayu, Davi, Cyrus, dan Yogi. Oke, sudah paham kelompoknya siapa saja temannya? Oke, boleh sekarang kembali ke kelompoknya. Silakan. Oke, sudah semua kepada kelompoknya? Sudah ya? Oke, ini masih Detu. Oke. Sudah ya? Nah, sekarang silakan lihat LKPD-nya di Classroom. Lihat LKPD-nya. Kalian boleh bekerja mulai sekarang, diskusi dengan teman-temannya. Ada yang belum dapat LKPD-nya? Sudah ketemu? Oke, yang ini misalkan. Ini kan dimisalkan, berarti ada 3 kotak.
Berarti banyaknya pensil ada di misalkan bentuk aljabarnya 3. Nah, 3x. Lintasan pertama itu dilihat dari jumlah kotak yang dilalui. Oke. Yang saya sampaikan tadi masalahnya itu, nah ini untuk permasalahan pertama. Nanti untuk jalan pertama dimulai dari sini ya. Ya, 1 ke 6, baru ke 5 dan 4. Untuk jalan yang kedua, 1, kedua, ketiga, baru ke 4 ya. Soal jabarnya. Sudah benar, cuman ditambahkan karena permisalannya adalah setiap dia naik itu adalah X, setiap dia ke samping atau ke kiri ke kanan dia adalah X. Oke, ini berapa kali naik coba? Nok. Nah, terus dari sini sampai sini itu adalah jaraknya adalah X. Berarti X tambah 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 X. Ada berapa X jadinya? 8. Nah, berarti bukan 8 saja, berarti 8 X. Paham? Kamu tinggal melihat di sini. Kan kita ingin cari definisi dari koefisien. Apa itu koefisien, apa itu konstanta, apa itu variabel. Nah, dari kegiatan 3 ini dapatkah kamu melihat apa perbedaan antara ketiganya gitu. Apa sih yang dimaksud koefisien? Di sini. Kalau di sini kan ada 3 atau 3 kotak pensil gitu ya. Yang isinya kita belum tahu. Nah, kalau belum tahu disebut apa? Variabel. Terus banyaknya disebut ya, paham ya? Paham nggak? Berarti apa itu koefisien? Jumlahnya, betul, good. Terus apa itu variabel? Belum? Iya. Bisa dituliskan sekarang. Paham ya? Saya boleh nih bertanya sama Risi, kan kelompoknya kan? Itu. Sekarang coba definisikan berdasarkan pemahamannya Satya, apa itu koefisien, apa itu konstanta. Nah, sebelum itu coba Satya ini dulu kerjakan. Nah, yang kegiatan 3-nya, biar Satya lebih paham, apa sih itu koefisien, apa sih itu variabel sama konstanta. Nah, kalau di sini, kira-kira di sini Satya lihat ada berapa kotak? Ada 3. Nah, maka banyak pensil yang dimiliki Dodi itu dimisalkan bahwa satu kotak itu kan kita belum tahu hasilnya berapa, belum tahu isinya berapa. Jadi dimisalkan dalam bentuk variabel yaitu X. Nah, jadi lihat dari contoh gambarnya, kamu perhatikan gambarnya. Di sini ada berapa kotak pensil? Ada? Nah, kalau dimisalkan pensil itu adalah kotak pensilnya itu adalah suatu simbol yaitu X. Ini jika dus disimbolkan dengan huruf X, maka banyak pensil yang dapat kita nyatakan dalam bentuk aljabar adalah 3 kali X, artinya 3 kali kotak pensil. Ini berdasarkan gambarnya. Jadi kalau di sini ini ada berapa kotak? Oh, ada sekian. Terus berapa? Oh, ternyata ada pensil yang sudah di luar. Berapa jumlahnya? Oh, segini. Maka bentuknya seperti ini aljabarnya. Ini ada berapa kotak? Satu kotak, terus ini 1 di sini kan udah. Ini kotaknya apa disimbolkan? Ditambah ada berapa pensil? Nah, kan tinggal gitu aja. Bisa. Terus nanti nyatakan dia yang mana variabel, yang mana koefisien, yang mana konstanta. Paham? Ya, sudah hampir semua ya masuk kegiatan 3 ya. Kita kan sedang belajar ya. Tolong itu difokuskan dulu. Udah selesai ini? Kegiatan 3-nya belum? Udah. Mana kegiatan 3? Oh gitu ya. Itu dulu diselesaikan ya. Untuk urusan yang di luar itu nanti ya setelah kegiatan belajar selesai. Oke? Oke, baik anak-anak. Karena waktu sudah hampir ini ya untuk diskusinya.
Saya tunjuk saja atau kalian yang mau mendelegasikan diri presentasi? Mana ada? Ya, Risi yang ini ya menjelaskan permasalahan satu, ya. Kemudian nanti siapa yang bisa menyampaikan permasalahan dua? Kelompok ini permasalahan dua bisa? Bisa? Bisa. Berarti kelompok ini yang permasalahan tiga ya? Sampai kesimpulan. Ya, oke. Mau tanya. Tolong perhatikan dulu ya. Jadi untuk soal pertama itu kenapa bisa dapat 10 kotak itu karena ada ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang kedua juga sama seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu mengapa saya memilih jalur 2? Karena itu lebih dekat. Untuk yang nomor 4, cara menghitungnya jadinya tuh yang ke atas ini untuk X dan yang ke bawah untuk Y. Jadi hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 X. Lalu 1, 2, 3, 4, 5 Y. Dan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y. Yang ini 1, 2, 3, 4. Berapa yang naik? Oh, Gimana yang naiknya berapa? 1, Hmm, 2, 3, 4, 5, 6. ada 6 ya. Terus yang ke samping, kanan kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Oke. Ya, Berarti bentuk aljabarnya menjadi? begitu. Ya, dijelaskan. Itu yang 8X tambah 5Y untuk jalur pertama dan kenapa ditambah? karena beda variabel. Oke, terus? Lalu yang kedua 6X tambah 7Y. Apakah kalau misalkan variabel sama, apakah penjumlahan juga dipakai? Tidak, Terus kenapa kita tambah? karena beda. Kira-kira kenapa kita menambahkan? Kenapa 8X-nya tambah 5Y? Ada yang bisa menanggapi? Beda panjang. Beda panjang. Maksudnya beda panjang? Beda apa? Kalau kita ingin menuju ke sini, apa yang kita hitung gitu? Apa yang kita hitung? Apa? Jarak, ya. Nah, kenapa ditambah? Karena kita akan menghitung jarak di mana panjangnya ini apa? Panjang ini dengan panjang ke sini beda. Makanya itu ditambahkan. Jadi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Paham ya? Oke. Bisa paham, Risi? Ya. Karena beda variabel aja ya. Ya, Oke, thank you Risi. Berikan applause ya. Oke. Baik, untuk permasalahan pertama, apakah ada masalah? Bisa? Ya, bisa semua ya? Oke, bisa kita simpulkan bahwa jalur yang direkomendasikan kepada Afila, jalur yang mana? Jalur 2, karena lebih pendek ya jalurnya. Oke, baik. Ada yang punya tanggapan lain? Ada? Tidak? Oke. Kita lanjut ya ke masalah 2 ya.
Siapa? Mita. Oke, silakan. Nggak boleh. Saya gitu di Oke. Perhatikan ya. Kerjanya ulang semua. Dibaca dulu ini ya, permasalahan. Tabungan Joko di sekolah berjumlah 40.000. Jika 2 kali tabungan Santi ditambah 10.000 sama dengan besar tabungan Joko. Perhatikan dulu. Jadi Indira. Oke. Boleh lanjut. salah satu ubah tabungan Joko menjadi X. Kenapa? Agar memudahkan. So, Permasalahan pertama apa tadi pertanyaannya? Misalkanlah banyaknya tabungan Joko dengan simbol X, sehingga dia menjadi X sama dengan itu ya. Nah, terus lanjut. Yang kedua, kedua, tabungan Santi menjadi Y. Ini ada berarti Y sama dengan 2Y. oh 2 kali Y sama dengan itu. Ya. Yang ketiga, buatlah bentuk aljabar dan dari pernyataan 2 kali tabungan Santi ditambah 10.000 sama dengan tabungan Joko. Jadi 2 kalinya itu 2Y atau tabungan Santi ditambah 10.000 tabungan Joko yang disimbolkan dalam X. Oke, terus Dan nomor 4 hasil setelah tabungan Santi ada 15.000, hasilnya bisa didapatkan dari 40.000 kurang 10.000 sama dengan 10.000 dibagi 2 karena di soalnya itu 2 kali. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang berbeda? Seharusnya yang nomor 2 bagaimana? Dua. Oh, nomor 2 itu Y sama dengan Y sama dengan apa? X kurang 10.000 bagi 2. Iya, boleh ditambahkan ya. Karena kan diminta dalam permisalan Y saja kan? Karena tabungan Santi. Nah, itu memang sudah benar, tapi itu kan sudah langsung menghitung. Ini dalam bentuk masih permisalan. Berarti Y sama dengan Y sama dengan, boleh perhatikan boleh di ini aja, kalau 10.000 bagi 2 nanti 10.000-nya dulu dibagi 2 baru dikurangkan X, beda nanti hasilnya. Yo, gimana ayo? Yang dibagi itu apa? Hasil pengurangan. Berarti dari mana ke mana dibaginya? Nah. Ya, oke. Oke. Ada lagi tanggapan yang lain? Itu nomor 3 benar? 3. Benar. Yang diminta adalah buatlah bentuk aljabar 2 kalinya tabungan Santi tambah 10.000 sama dengan tabungan Joko. Benar ya? Benar. Oke, yang keempat? Benar. Benar. Hasilnya langsung dia ya. Oke, ada tanggapan lain? Tidak. Oke. Baik, berikan aplaus kepada Oke, berarti untuk permasalahan 2 ada masalah? Oke, kesulitannya di sini ya, pada bagian kedua dalam memisahkan tabungan Santi ya. Yang lainnya masih kurang, mungkin bisa ditambahkan lagi ya. Permasalahan ketiga. Bapak ini? Ya.
Tadi kan yang ini ya, berdua ya maju. Oh, ya. Ayo. Nanti itu yang menjelaskan yang bagian mana, Indra yang mana, menyimpulkan. Indra yang menyimpulkan ya. 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 Dibalik sekarang ya. Oke. Bisa dipakai. Oke. Punya itu mana? Mana deh itu nih? Tegal ya matematika ya. Terjadi dia menguji main. Ya, lanjutkan dulu. Fokus. Udah, mau jelaskan? Dia itu dulu ya, silakan. Audiensnya di sana, Bapak. Oke, menghadap sana ya, biar kelihatan temennya ya. Belajar presentasi yang baik ya. Oke, yuk. Yang nomor 1 tuh 3x per 3 itu koefisien x itu variabel. Oke. Karena dan itu apa yang Mewakili apa? Variabel. Mempengaruhi variabel itu maksudnya mempengaruhi itu seperti apa? Nah, ketika x kan apa x-nya itu dikali 3 itu. Kenapa dikali 3? Karena 3 x-nya kali 3. Dia mewakili apa gitu ya maksudnya kan? Mewakili apa? Mewakili 3 kali. Benda X itu apa? Oke, berarti itu X itu adalah kotak. Ya, kotak pensil. Berarti 3 itu mewakili apa namanya? Jumlah. Mewakili apa? Iya, betul. Mewakili jumlah dari kotak pensil. Ya. Cuman kotak pensilnya disimbolkan dalam bentuk huruf X. Yang kedua? Yang kedua itu 2x tambah 5. Karena dua kotak pensil ada 5 pensil. Oke. Baik, yang ketiga? Ketiga itu 1x tambah 2. Bentar. Karena ada 1 kotak pensil dan ada 2 pensil. Ada 2 pensil. Oke. Boleh nggak variabelnya saya ganti? Pakai A. Boleh? Boleh, teman-teman? Kenapa? Karena variabel. Ya, masih bebas pakai apa permisalan. Ya, oke. Baik. Berarti disimpulkan apa itu koefisien, variabel, sama konstanta. Jadi itu koefisien apa yang buat permisalan dari misalnya kayak dua kotak pensil gitu. Terus x-nya itu terus variabel yang masih yang belum diketahui. Terus konstanta itu angka yang tetap. Ya, angka yang tetap, atau jumlah yang sudah tetap ya. Oke. Baik. Benar tadi kalau koefisien itu adalah jumlah dari
nilai yang belum diketahui ya. Oke, dapat disimpulkan bahwa terakhir bentuk aljabar itu adalah Bentuk aljabar adalah kalimat matematika dengan menggunakan huruf untuk sebagai simbol yang membuat kita mampu menemukan banyak objek yang ingin kita tahu informasinya. contohnya, misalkan pakai yang mana coba ya, misalkan contohnya apa? Misalkan Indira. Kode. Dan contohnya apa tadi? Kalimat matematika yang dimaksud tadi apa? Contohnya. Terdapat? Ya, boleh. 8S sama 5Y. Berarti itu apa artinya? Berarti terdapat? Ya, kalimat aljabarnya itu. Artinya apa? Ketika kita ingin mencari apa itu berarti 8X sama 5Y-nya? Mencari jarak dari jarak jalur ya, dari titik 1 ke titik 4 ya. Oke. Baik, terima kasih kelompok terakhir ya sudah presentasi. Berikan aplaus. Oke, thank you. Silakan duduk ya. Ya, anak-anak. Ya, demikian untuk penyimpulannya sudah kita simpulkan tadi ya, bahwa suatu situasi atau kondisi itu kita bisa buat suatu bentuk matematikanya dalam bentuk aljabar. Itu untuk memudahkan kita menghitung ketika nilainya berubah atau belum diketahui berapa nilainya. Nah, sekarang untuk mengevaluasi dari pemahaman kalian, silakan dilihat kuis evaluasi yang ada di Google Classroom. Boleh dikerjakan. Ada 2 tipe soal. Yang pertama latihan. Itu kalian latihan sebagai pemahaman kalian bagaimana kalian membentuk aljabar dari masalah yang diberikan. Kemudian kalau kalian sudah selesai, kalian bisa lanjutkan dengan soal pengayaan di bawahnya. Ya. Waktu kalian saya kasih 20 menit ya. Cukup ya? Oke. Mulai dari sekarang nanti di angka 10 selesai ya. Oke, silakan. Membeli 2 karung. Sudah ditahuin belum berapa 1 karung? Kalau belum berarti dia punya apa? 2 karung ditambah karungnya sekarang misalnya dengan variabel apa? Dapat dari mana 15? Ini udah diketahui belum isinya berapa? Kan belum. Berarti kalau belum, kan dengan simbol. Ini tinggal ditambah 2 karung gitu jadinya. Selesai, difoto, kirim ke Classroom. Ya. Selesai? Ayo latihannya mana? Nih. Nih ya. Nih. Diskusinya, tugasnya. Udah? Bertiga bingung. Ini kan ada 2 karung tepung. Ada sekarung kelapa. Ada kan beda-beda, berarti variabelnya sama nggak? 25. Berarti ada banyak variabel situ. Kamu mau pakai ya, 1 aja. Bebas, berapa? Boleh. Lagi 1, siapa belum ya? Saya nilai ya. Davi ya tadi belum ya? Tadi nyari barang. Coba lihat.
Oh, ini dia tiga. Yang mana latihan? Ayo berlatihnya mana? Yang ini, yang nomor 4. Nggak kamu kerjain. Apartemen itu beda. Dan kalau Terus? Ah, oke, oke. Ya. Mana ada? Oke, anak-anak, waktunya sudah selesai. Boleh difoto dan dikumpulkan ya. Foto kumpulkan ya. Terus itu aja kerekam. Yang penting ada ya. Udah? Yang dikumpul hasil diskusi dan hasil kuisnya. LKPD dan kuisnya, evaluasi. Yang di LKPD, kumpulkan yang di LKPD. Yang di kuis, kumpulkan yang di kuis. Paham ya? Saya yang sudah mengisi refleksi, ini baru di file Cyrus. Ya, yang itu. gimana, Kak? Ini saya liatin ya, yang sudah ngisi ya. Baru aja. Ya. Jadi, Yang belum, ini assign tapi kayaknya nggak di submit ya. Davi belum submit. Cuma assign aja. Yogi, silakan di ini masuk di refleksi. Masuk di refleksi. Ini di foto langsung biar bisa kirim. Refleksinya ini. Ini diisi. Isi ya. Debbie boleh duduk dulu? Debbie ngapain? Selesai? Apa yang kurang? Belum, oh belum ini? Nggak ada? Oh, refleksinya yang mana tidak? Davi udah yang kemarin diisi. Udah. Ini sama masih linknya kok. Itu aja. Sudah? Ada yang belum ini refleksi? Oke, nanti saya akan bisa diisi. Tolong jangan lempar-lempar barang ya. Barang bukan dilempar ya. Oke, tolong diisi nanti setelah kegiatan belajar ini selesai. Kalau boleh istirahat langsung diisi refleksinya ya. Bisa dari masing-masing Google Classroom masing-masing ya. Oke, karena sudah waktu kita akhiri kelas hari ini. Ya, apabila ada masukan untuk pembelajaran ini silakan diisi pada refleksi ya. Kita tutup ya. Kasih. Oke, sama-sama Anandam. Sampai jumpa lagi ya. Oke.